Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang teman-teman historical semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan sejahtera. Oke, jadi ini awal bulan ya, Ham sama Ilham siang ini. Di awal September ini kita mau jalan-jalan ke suatu tempat yang mempunyai cerita pada saat zaman pergerakan revolusi kemerdekaan. Ini bulan September ada beberapa kejadian yang berkaitan dengan pergerakan kemerdekaan saat itu, juga beberapa tragedi yang tragedi kemanusiaan yang beberapa hingga saat ini belum diusut tuntas atau dibiarkan menghilang. Nah, kita siang ini jalan-jalan di salah satu kawasan di hutan jati, ya Ham ya? Ya, betul. Oke, jadi di belakang kita hutan jati, dan juga di depan, nah ini teman-teman lihat ada satu peninggalan juga, mungkin umurnya udah tua lumayan, salah satu akses peninggalan zaman revolusi sih, udah lama umurnya, tahun 1970-an kalau nggak salah cerita ini. Nah, beberapa tragedi yang terkait di bulan September ya, seperti yang kita tahu, yang waktu dulu pernah heboh sekali itu yang, ya, gerakan 30 September. Dan setelah tahun-tahun berikutnya, kalau PKI kan 1960-an ya, bisa dikatakan rata waktu segitu. Nah, sekarang beberapa tragedi yang terjadi pada tahun 1980-an. Terjadi pada tahun 1983 dan juga 1985. Yang saat itu yang terjadi adalah orang-orang yang mengalami kejadian yang cukup mencekam, yang ini menimpa orang-orang yang dinilai atau dicap sebagai orang-orang yang kriminal. Misal dia itu begal, perampok, penjahat, preman pasar. Maka saat itu mereka bernasib kurang beruntung ya, karena ada oknum yang langsung melakukan tindakan dengan cara ditembak di tempat, atau mungkin diculik, dihilangkan. Mungkin Ilham punya pengalaman mungkin tentang kejadian ini, hal-hal ini tentang penembakan atau penculikan pada tahun 1980-an tersebut. Oke, jadi gini Mas, ini kan tragedi Petrus ya namanya, atau yang dikenal penembakan misterius. Itu terjadi sekitar tahun 1982 yang diawali di daerah Jakarta, karena di sana dulunya kayak kasus kejahatan itu kan banyak marak ya di sana. Yaitu rezim Orde Baru melaksanakan perintah untuk menumpas segala kriminalitas di sana. Itu dimulai dari Jakarta tahun 1982 dan baru tercatat korbannya itu tahun 83, itu sekitar 537 orang. Sekitar 537 yang sudah orang tercatat. Iya, itu tahun 83 Oh. di Jakarta. Terus melebar luas ke daerah Jawa. Itu tahun 84 udah mencapai sekitar 167. Itu yang masih ditemukan, belum yang udah yang hilang. Belum yang hilang ya, sama soalnya kan ya. dulu Petrus itu modelnya penembakan acak. Oh, dia secara acak. Secara acak. Jadi nggak tahu korbannya itu kriminal atau enggak, tetap ditembak. Gitu. Jadi bertato pun itu udah masuk kriteria korban dari Petrus. Dia udah ibaratnya udah dibidik ya. Iya. Berarti ini adalah sasaran selanjutnya untuk dieksekusi. Gitu. Dan dengar-dengar pada tahun-tahun seperti itu juga rumah sakit ramai dengan penghilangan tato ya, karena mereka ingin menyelamatkan diri pada saat itu. Juga dengar-dengar sih dari orang-orang yang hidup di zaman itu, katanya waktu itu aman, maksudnya nggak ada pencuri pun sedikit, begal sedikit, karena ketakutan terbesar akan dieksekusi oleh
Petrus tersebut. Nah, untuk ada banyak teori yang mengatakan tentang Petrus tersebut ya, tentang siapa yang mengeksekusi dari korban-korban tersebut. Kebanyakan korbannya diperkirakan adalah orang yang terlibat dengan kriminalitas seperti begal, perampok, pencopet sekalipun itu akan menjadi sasaran dari oknum Petrus tersebut. Nah, banyak teori yang mengatakan kalau oknum dari Petrus tersebut atau pelaku eksekusi itu adalah oknum-oknum tertentu yang tentunya sudah mengalami atau paham akan dia itu paham militer gitu loh. Dia bisa mengoperasikan senjata api dengan baik. Terus dia juga punya self defense, dia menguasai teknik self defense, pertahanan diri. Tuh. Di saat itu ada beberapa korban-korban yang diculik, kemudian diikat, baru dibawa ke tempat lain, dibawa ke tempat terasing, habis itu dieksekusi, ditembak seketika. Kemudian biasanya langsung dibuang begitu aja ya. Begitu langsung dieksekusi, langsung dibuang. Biasanya itu ditemukan dengan tangan yang terikat atau badan yang terikat kencang. Mungkin kalau penelusuran kita sebelumnya di jembatan kemarin, di jembatan Soekarno, mungkin itu lebih sama-sama tragisnya ya. Mungkin kalau di jembatan kan dia langsung dieksekusi, langsung dibuang. Tanpa ada mungkin sebagian ada yang tidak diikat, malah dalam keadaan hidup. Cuma mereka matanya ditutup, kepalanya dikasih karung guni kan, diikat supaya mereka nggak tahu mereka mau dibawa kemana. Nah, terus ini pun hampir sama. Mereka diikat terus ditembak dan dibuang begitu aja. Dan juga di banyak tempat sih sebetulnya. Dan ini salah satu tempat yang diyakini sebagai pembuangan Petrus dari itu. Sampai sekarang pun pelakunya belum terungkap siapa ya. Seakan-akan ada sesuatu yang besar yang melindungi, yang berusaha. Pokoknya ini salah satu catatan sejarah kita. Tapi bagaimanapun juga ini salah satu catatan sejarah kita yang mewarnai pergerakan, mewarnai perkembangan Indonesia lah pada saat itu. Tapi itu impactnya lumayan banyak sih, Ham ya, dimana dia banyak melanggar, kejadian itu banyak melanggar HAM, hak asasi manusia, terkait dengan penghilangan nyawa manusia secara paksa. Juga menarik ngomong-ngomong tentang preman ataupun orang-orang yang bergelut di dunia seperti itu. Sebetulnya itu memang sudah ada dari zaman dulu. Bahkan pada saat maaf ini agak sensitif ya soalnya, ketika suasana politik memanas. Karena apa? Karena preman-preman tersebut ataupun orang-orang yang bergelut dengan seperti itu diperbantukan untuk menggalang massa dan juga menjadi keamanan. Karena saat itu kan rentan banget orang demo. Jadi mau nggak mau mereka menggunakan jasa, katakanlah bandit katakanlah jasa orang-orang tersebut untuk mengamankan jalannya kampanye dan sebagainya gitu. Dan ini di sini lumayan juga langsung di itu gitu aja. Di sini nggak enak sih, sesek sebetulnya. Kayak ada yang di sini hawanya sesek, nggak enak. Mungkin karena penuh kalimatannya ya. Kalimatannya ibarat aku tuh di mana sih, kok tiba-tiba udah di sini? Aku di mana? Kok mau pulang? Ibarat kayak gitu. Residual energinya ketangkap ya. Ya hawanya tuh sesek lah. Kalau kita berkunjung penelusuran ke tempat-tempat yang notabene itu punya tragedi berdarah, tak jarang pasti hawanya sesek, dan juga kita kurang pokoknya sesek nih. Ya itu karena dulu emang Petrus korbannya itu nggak selalu kriminal sih mas. Kadang mantan kriminal yang udah tobat gitu diculik, dieksekusi. Iya, jadi ya mungkin masih tanda tanya juga sih. Kenapa? Untuk warga sipil dia sampai ikut di itu nggak kira-kira? Bahkan PNS pun ada. Dari PNS pun ada yang ke eksekusi.
Dan uniknya itu pas udah dieksekusi itu kebanyakan mayatnya itu dikasih amplop berisi uang, nggak tahu itu uang berapa. Itu dipercaya sih uang itu untuk penguburan. Jadi habis dieksekusi dibuang, nanti ada amplop di tanganku yang tangan terikat. Nah, warga yang menyimpan warga yang menemukan mayat itu harus menguburkan. Jadi padahal korban-korbannya nggak tahu dari mana ya. Kadang bukan hanya dari Jawa Tengah, mungkin itu korban dari Jawa Barat, Jawa Timur, ataupun dari daerah-daerah lain. Dari daerah lain dibawa, dieksekusinya di mana, dibuangnya di mana. Kadang gitu. Oke, mungkin kita jalan lagi ke arah depan ya. Di sini udah hutan jati, kita jalan lagi ke arah depan, ke arah sana. Teman-teman historical tetap ikut. Jadi kita geser ya, tadi di dekat hutan jati, kita geser di seberang jembatan. Jembatan ini udah dibangun tahun 72 sampai sekarang 2020. Jembatan ini letaknya berdekatan dengan hutan jati yang tadi sebetulnya sih area Pabuangan pada saat itu sepanjang jalan ini loh, dari ini pas kita berangkat dari mulai tikungan masuk batas desa itu pertigaan, ambil kanan, jalan berkelok sampai sini sebetulnya. Lokasi pembuangannya? Iya, tapi random. Ada yang di sisi kanan, ada yang di sisi kiri. Jadi lokasinya acak. Ini juga entah ada berapa yang dibuang di tempat ini. Tapi kalau dilihat lumayan sih, lumayan. Jadi di sini juga selain tempat pembangunan itu, juga di sini ada tempat dari penghuni asli tempat ini, hutan jati. Itu sosok yang hitam, terus kecil, ini matanya sipit. Berarti bukan genderuwo ya? bukan. Dia itu sipit, dan larinya cepat. Dia itu bisa loncat-loncat di antara pohon jati itu. Dia bisa loncat-loncat cepat. Hitam, biasanya keluar kalau maghrib sih. Kalau maghrib biasanya udah mulai operasi. Di area belakang, di dekat hutan jatinya. Itu dari penghuni asli sini, sama juga di sungai ini. Nah, yang menarik, aliran sungai ini kan bermuara ke salah satu sungai besar di salah satu melewati tempat kita di Purwokerto. Sungai ini bermuara sampai ke sana, dan di pesisirnya tuh di alirannya tuh kemarin itu sempat booming karena banyak ditengarai banyak timbunan emas. Bagian mana? Tapi kalau untuk sini sih masih alami. Kita kan lihat dari lajur sana sampai hilir bawah nggak ada orang yang nambang. Tapi setelah dia sampai ke bawah sana lagi, itu mereka ramai-ramai nambang emas. Mereka ramai-ramai nambang emas di pinggiran sungai kayak gini. Bukan emas yang itu kan? Bukan, emas asli. Cuma ini nama sungainya kita rahasiakan. Ini teman-teman malah ikut menambang juga. Ini banyak masih alami juga tempatnya sih. Nah, Ilham, setelah kejadian di tahun tersebut, setelah terjadi banyaknya eksekusi, kan korban-korban banyak yang berjatuhan nih. Nah, setelah itu ada tindakan nggak, entah itu dari pihak yang berwajib ataupun dari warga, mereka inisiatif untuk mencari dalang dari perilaku dari pelaku pembunuhan tersebut, ataupun hanya dibiarkan aja, ataupun mereka mendapatkan santunan atau bantuan atau apa ketika keluarga mereka hilang gitu aja gitu.
Jadi pas kejadian itu emang nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Berarti anggota keluarga yang hilang, misalkan dari orang tua, dari bapak, mungkin kepala keluarga, otomatis kan dia sebagai tulang punggung kan. Nah saat itu hilangkan jejak, terus mereka melaporkan. Apakah mungkin ada Bahkan media pun dibungkam mas, nggak saat- boleh, saat itu? iya tidak boleh merekam satu apa tuh namanya, satu apa ya namanya, kayak kegiatan gitu loh, saat Kegiatan saat saat penculikan pencarian. itu dibungkam, benar-benar dibungkam agar masyarakat itu seakan-akan lupa, cepat lupa tentang kejadian itu. Maka dari itu setelah kejadian tahun 82 sampai 85 itu kan benar-benar Petrus itu dilarang keras atau dikecam Oh, dikecam. dikecam oleh dunia internasional karena benar-benar itu kejahatan HAM yang besar, yang berat. Bahkan korban pun tercatat sekitar 2.000 sampai 10.000. 2.000 orang itu dari Komnas HAM yang tercatat, yang hilang, diculik itu sekitar 2.000. Tapi media internasional itu mencapai 10.000 orang. Lonjakannya banyak banget ya. Iya, Tapi itu juga kan termasuk pro dan kontra juga. Di satu sisi mendukung, di satu sisi di satu mengecam, sisi betul. terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena mereka langsung dieksekusi tanpa adanya peradilan terlebih dahulu. Nah di satu sisi masyarakat merasa aman karena orang-orang yang terindikasi terlibat dengan kejahatan membuat resah masyarakat itu hilang, selesai. Nurun drastis, betul. Itu tetap dan pro dan kontra ya sampai saat ini ya. Dan juga teman-teman, di belakang kita itu ini terlihat seperti lorong jembatan biasa ya, tapi ternyata itu ada portalnya. Itu ada portalnya untuk ke another place, ke tempat lain di belakang. Mungkin ya bukan apa, jadi portal bisa masuk tembus ke sana. Dimensi lain gitu mungkin mas. Ya dikatakan seperti itu bisa. Juga model bangunannya ini kayak model bangunan zaman Belanda ya. Iya, dari Dan model belakang di kanan kiri itu ada lubang kayak untuk saluran irigasi atau untuk apa sih, ruangan untuk pengokoh bangunan gitu ya. Di samping kanan sama kiri itu bisa dilihat di pojok kanan sama kiri, pojok kanan sama kiri. Mungkin udah hampir 1 abad lebih ya mas. Kalau ini sih tertulisnya tadi 1972 sampai sekarang 2020. Ini nanti kita jalan-jalan ke atas ya, lihat kondisi hutan jatinya seperti apa. Ini sekarang sih udah enak, kayaknya udah agak bersih. Nanti teman-teman ikut kita jalan-jalan ke atas, cek tempatnya. Nah sambil istirahat dulu ya, sebelum kita jalan-jalan ke atas, mau shuffling dulu deh. Kira-kira apa dan bagaimana tempat ini dulunya? Kata Ghost Oracle. Kartu pertama, Exorcist. Jarang banget keluar nih. Butuh keyakinan besar untuk mengubah segalanya. Nah, ini terkait dengan kasus yang sampai sekarang tidak bertemu titik terang dan cenderung untuk ditutupi, bisa dikatakan seperti itu, untuk ditutupi, dan juga sumber-sumbernya maupun keluarga korban ataupun orang-orang yang bersangkutan dengan peristiwa pada saat itu tentang korban penembakan misterius tersebut itu masih terkesan sulit, dan juga mereka cenderung takut untuk blow up
mereka cenderung takut untuk tampil ke media, minimal untuk dia itu menagih menagih hak-hak dia yang yang tidak terpenuhi terkait dengan anggota keluarganya yang hilang, anak, istri, anak ataupun suami sebagai keluarga saat itu yang hilang tanpa jejak. Jadi kasusnya masih tertutup, masih susah. Ini kartu pertama. Terus yang kedua, shadow. Nih. Shadow ini adalah entitas dari energi maskulin atau laki-laki. Ya, salah satu yang tertangkap oleh Ghost Oracle adalah entitas energi maskulin atau laki-laki. Dan saat itu kebanyakan korbannya adalah laki-laki. Karena mereka-mereka yang terlibat dalam diperkirakan terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian atau dikatakan bandit-bandit lah pada saat itu. Dan kebanyakan korbannya adalah laki-laki. Nah, kan yang tertangkap adalah shadow yang ini. Terus, oke, yang ketiga, kita tarik 3 kartu. Oh ya, sama exorcism ini maknanya adalah intinya itu mereka ingin didoakan. Karena eksorsim itu katakanlah satu jalan untuk mencapai kesembuhan ataupun mencapai titik yang lebih baik. Jadi beliau-beliau yang di sini yang dulu sempat menjadi katakanlah korban pada saat itu minta didoakan agar mereka bisa rest in peace, bisa tenang gitu. Jadi ini pesannya ini nih, eksorsis. Kemudian kartu yang ketiga ya. Tuh, 2, 3. Banaspati. Tak perlu bersinggungan jika tak mengenal, karena energinya akan menghabisi semua kelemahan. Yang selamat hanya yang murni. Jadi kami di sini datang bukan hanya untuk semata-mata bukan hanya untuk ingin membuat konten ataupun menyajikan konten buat teman-teman historical semua, tapi di sini kami juga ingin berkirim doa kepada beliau-beliau atas rasa tulus kami. Semoga berdasarkan rasa tulus kami, kemurnian kami, doa-doa kami bisa diterima oleh Maha Kuasa. Mendoakan beliau, korban-korban yang hingga saat ini masih belum menerima takdirnya pada saat itu, dan juga mereka mungkin ada hajat-hajat ataupun perkara-perkara yang belum diselesaikan dengan orang-orang terdekatnya ataupun perkara-perkara yang belum diselesaikan semasa mereka hidup. Jadi yang terakhir itu Banaspati. Oke, jadi di sini kita jalan-jalan ke atas ke hutan jatinya ya.